Halo teman-teman, kembali lagi sama gua Trader Blueprint. Di hari ini gue bakal jelasin tentang apa itu liquidity dan jenis-jenis liquidity. Oke, jadi pada awalnya liquidity adalah area di mana terjadinya banyak stop loss atau pending order atau posisi trader yang dapat menjadi target pergerakan harga. Jadi dalam liquidity itu ada banyak istilah, ada banyak garis-garis atau area yang harus kalian perhatikan dalam trading. Apa aja itu? Jadi yang pertama itu ada BSL atau buy side liquidity, likuiditas di atas high. Ada SSL, sell side liquidity atau likuiditas di bawah low. Atau PDH atau PDL, previous day high atau low. Ada PWH atau PWL, yaitu previous week high atau low. Ada IKH atau IKL, yaitu equal high atau equal low. Ada IRL, ERL, external risk liquidity, internal risk liquidity. Itu semua akan gue jelasin, sama satu lagi liquidity sweep. Jadi langsung aja ke contohnya di TradingView langsung. Oke, kita langsung ke contoh yang pertama, yaitu BSL atau buy side liquidity. BSL adalah eh, likuiditas yang ada di atas, guys. Yaitu seperti ini contohnya. Ini adalah BSL, buy side liquidity. Ini BTW di 4 jam. Jadi tanda ini BSL. Nextnya SSL. SSL adalah sell side liquidity, yaitu liquidity yang ada di bawah. Yang mana SSL? Yang ini. Ini adalah SSL. Tandain, oke. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau PDH, previous day high adalah, itu kan daily, berarti kita harus ke candle daily, guys. Previous day high, berarti kalau PDH adalah day high, berarti hari paling atas, berarti hari paling atas yang ini. Kalau PDL, day low, berarti ini PDL. Seperti itu, simpelnya. Ini PDH, ini PDL-nya, ini PDH, sorry, ini PDH, ini PDL-nya gitu guys. Kalau PDH, PDL itu lebih ke candle daily aja. Sama kayak PWH dan PWL. Previous week low dan week high. Jadi ya ubah dulu candlenya ke weekly. Nah, seperti ini. Ini berarti week high, PWH. Ini PWL. Sesimpel itu. Setiap candle kayak gitu guys. Oke, lanjut berarti ke IKH, equal high dan equal low. Yang namanya equal berarti sejajar, berarti likuiditasnya weeknya itu sejajar guys, tidak di take, namun mendekati, bukan mendekati, persis di harga yang sama. Coba kita cari biasanya di time frame kecil. Tapi ini jarang banget karena ini benar-benar cuma segaris seharga gitu guys. Nah, coba ini enggak ini beda. Pokoknya itu tuh sejajar banget weeknya itu PWH. Kalau ada di atas berarti high equal high. Kalau dari bawah equal low. Itu juga bisa dijadikan liquidity. Di sini sepertinya nggak ada ya. Nanti aku cari dulu gambar di Google baru aku kasih tahu di sini. Oke guys, jadi ini adalah contoh equal high. Nah, kalau di atas ini sejajar gini semua, itu namanya high, equal high. Kalau di bawah ya equal low. Nah, ini sekalian ada contohnya. Kalau equal high atau low itu dikena harga atau di sweep, itu bisa jadi entry guys, confirmation entry juga, atau ya bisa jadi bias kalian juga.
Jadi kita belajar liquidity ini nggak cuma belajar tentang nama-namanya doang, tapi setiap garis, setiap istilah itu memiliki likuiditas di dalamnya. Jadi ketika itu kena sweep, itu bisa menjadi confirmation atau bias kalian sehari-hari guys. Oke, lanjut ke IRL dan ERL. Jadi contohnya kalau IRL itu artinya internal range liquidity dan ERL itu external range liquidity. Internal berarti dalam, eksternal berarti luar. Tadi kan udah gue ajarin nih BSL, ini SSL. Nah, BSL dan ESL dan SSL itu adalah eksternal. Jadi internalnya itu apa? Internal itu di dalam kan? Berarti liquidity yang ada di dalam di sekitar sini di antara ini dan ini yaitu apa? FEG guys. FEG itu termasuk liquidity. FEG itu dalam. Jadi eksternal harga dari misalkan nih harga dari eksternal dari sini tadinya eksternal ke internal. Harga udah ke internal nih, ini juga ada FEG. Kalau harga udah ke internal ini, berarti harga menuju ke eksternal lagi dong. Tapi sebelum dia ke eksternal lagi, ada lagi internal di sini. Ini juga sebagai kalian harus perhatikan gitu. Nah, karena ini internal terlalu besar, dia membuat swing baru yaitu yang bisa disebut eksternal. Jadi dalamnya ini sekarang, gitu guys. Ingat ya, internal itu adalah yang ada di dalam antara BSL dan SSL. Itu kebanyakan FVG, bisa order block, bisa EFVG, bisa BPR. Ntar gue jelasin lagi di next video. Jenis-jenis FVG atau imbalance. Seperti itu. Terus lanjut ke liquidity sweep. Liquidity sweep itu simple banget. Seperti ini. Ketika ada candle kayak gini langsung di sweep. Sweep itu artinya turun langsung naik lagi. Itu terjadi yang namanya sweep. Jadi dia nggak di close body, close-nya buntut. Itu sweep namanya guys. Nah kayak gini, nih ini namanya sweep. Oke, ini di sweep. Coba cari lagi ya. Kayak gini sama sweep itu artinya perubahan harga. Harga nggak kuat untuk turun atau naik. Atau harga mengincar liquidity yang lebih dulu. Untuk sebelum melanjutkan penurunan atau penaikan. Namanya sweep guys. Seperti ini. Ini namanya sweep. Liquidity sweep. Oke, paham ya? Oke, jadi ini adalah bentuk liquidity sweep kalau dilihat dari lower time frame guys. Jadi harga naik ke atau turun ke area equal high atau BSL atau apapun itu bentuk liquidity, harga naik ke sana atau turun ke sana langsung balik arah lagi, itu namanya liquidity sweep, menandakan area itu terlalu kuat, terlalu banyak likuiditas, jadi harga langsung balik arah guys. Jadi kesimpulannya dari semua liquidity yang gue ajarin itu, yang penting itu adalah liquidity sweep guys. Jadi mau itu equal high, equal low, BSL, SSL, FVG, ERL, ERL, semua itu kalau kena liquidity sweep berarti ada perputaran harga guys. Itu harus diperhatikan, itu bisa dijadikan bias, confirmation atau maupun entry. Jadi simpulannya adalah di liquidity sweep guys. Oke, jadi udah itu aja ya bentuk-bentuk liquidity, itu sudah lengkap. Yang bisa gua tekanin di sini adalah kalian harus bisa melihat liquidity guys. Kebanyakan trader profesional, profitable itu mereka udah bisa melihat liquidity hanya dengan simple, nggak pakai harus perhatiin secara detail, tapi mereka udah langsung lihat kalau 4H itu liquidity-nya ada di sini, di sini, di sini, 1H liquidity di sini. Kayak area-area penting itu mereka udah langsung tahu, langsung lihat. Kalau gua udah mulai bisa, dan gua jujur aja analisa itu cuma 5 menit, sisanya itu cuma nunggu doang karena gua udah tahu liquidity yang penting ada di mana.
Nah, itu harus kalian latih dengan jam terbang guys. Nggak bisa kalian nungguin sinyal dari orang lain. Kalian harus trading setiap hari. Kalian harus terbiasa melihat market, structure-nya, bentuk-bentuk liquidity-nya, cara market nge-sweep liquidity bagaimana. Kalian harus melihat itu semua. Dan itu adalah jam terbang. Kalian akan meningkat skillnya seiring kalian sering trading, sering improve diri di journaling atau apapun itu guys. Jadi segitu aja yang bisa gua kasih tahu tentang liquidity. Gua Trader Blueprint, sampai jumpa kembali.